Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nuraini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di topik 9 kali ini, saya akan membahas pengenalan software Zahir Accounting. Pengenalan Zahir Accounting. Dalam Zahir Accounting akan lebih banyak bekerja dengan mengisi formulir transaksi seperti keadaan sebenarnya, tanpa perlu mengetahui cara membuat jurnalnya. Jurnal yang dibuat secara otomatis dapat berjumlah lebih dari satu. Misalnya jurnal penjualan kredit. Akan dibuatkan 3 jurnal, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembayaran uang muka, dan jurnal pencadangan penghapusan piutang. Fasilitas Zahir Accounting versi 6.1. Dalam aplikasi Zahir Accounting terdapat perbedaan antara fasilitas menu aplikasi dan modul aplikasi. Yang pertama ada fasilitas menu. Fasilitas menu itu ada file, setting, plugin, tutup buku, window, dan petunjuk. Di menu file itu jika ingin membuat data keuangan baru atau kembali ke menu utama, membackup data, menjalankan alat bantu, membuat password dan hak akses, dan lain sebagainya. Di menu setting, dapat men-setup klasifikasi rekening perkiraan, mengisi saldo awal rekening perkiraan, mengisi saldo awal piutang dan utang usaha, saldo awal persediaan, mengatur bahasa, mengatur konfigurasi point of sales, dan mengatur konfigurasi program. Di menu tutup buku, dapat melakukan proses tutup buku akhir bulan dan tutup buku akhir tahun. Di menu window, itu dapat menutup semua jendela atau form yang terbuka, menampilkan atau menyembunyikan panel setting. Anda dapat menampilkan panduan penggunaan program, video training, mendownload update terbaru, mengirim email kritik, saran dan pertanyaan kepada pihak PT Zahir Internasional, dan melakukan registrasi program pada menu petunjuk. Yang kedua ada fasilitas modul. Itu ada dashboard, data-data, buku besar, penjualan, pembelian, kas dan bank, persediaan, dan laporan. Dashboard digunakan untuk melihat tampilan grafik di antaranya neraca atau laba rugi, analisis rasio keuangan, dan bisa juga melihat reminder piutang atau utang yang sudah jatuh tempo. Data-data digunakan untuk membuat data master di suatu data kerja di Zahir Accounting. Buku besar digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, membuat buku besar per akun. Di modul penjualan itu ada beberapa fasilitas. Yang pertama, jurnal penjualan, yaitu menginput transaksi penjualan yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Yang kedua, jurnal pembayaran piutang usaha, yaitu menginput transaksi pemasukan kas yang berasal dari pembayaran piutang usaha dari pelanggan. Yang ketiga ada jurnal pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha, yaitu menginput transaksi pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha. Yang keempat ada jurnal penghapusan piutang usaha, yaitu membuat jurnal penghapusan piutang usaha yang tidak tertagih, barang kembali atau return, atau atas terjadinya pembatalan pesanan. Lalu ada modul pembelian, itu ada beberapa fasilitas. Yang pertama ada jurnal pembelian, yaitu menginput transaksi pembelian yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Yang kedua ada jurnal pembayaran utang usaha, yaitu menginput transaksi pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar utang usaha kepada supplier. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kelebihan pembayaran utang usaha, yaitu menginput transaksi penerimaan kelebihan pembayaran utang usaha yang telah dibayarkan kepada supplier. Yang keempat ada jurnal penghapusan utang usaha, yaitu membuat jurnal penghapusan utang usaha atas terjadinya pembatalan pesanan atau barang kembali atau return. Lalu ada modul kas dan bank. Modul ini digunakan untuk mencatat segala transaksi yang terjadi akibat dari kegiatan operasional perusahaan. Ada beberapa fasilitas di modul kas dan bank. Yang pertama ada transfer kas, yaitu melakukan pemindah bukuan saldo dari kas ke bank atau sebaliknya. Yang kedua ada kas masuk, yaitu mencatat kelebihan uang akibat dari pengeluaran operasional, atau untuk mencatat pengembalian pinjaman karyawan. Dapat digunakan untuk mencatat penerimaan modal pemilik usaha. Yang ketiga ada kas keluar, yaitu mencatat pengeluaran uang untuk kegiatan operasional seperti biaya listrik, parkir, pinjaman karyawan, dan lain-lain. Yang keempat ada rekonsiliasi bank, yaitu mencocokkan saldo antara pencatatan pada buku perusahaan yang ada di data komputer dengan buku bank. Lalu ada modul persediaan,
itu yang ada beberapa fasilitas. Yang pertama ada jurnal penyesuaian persediaan, yaitu menginput transaksi penyesuaian persediaan seperti penggunaan bahan baku menjadi harga pokok penjualan. Lalu yang kedua ada jurnal pemindahan barang, yaitu menginput transaksi proses produksi seperti proses bahan baku menjadi barang setengah jadi atau dari bahan baku menjadi barang jadi. Yang ketiga ada stock of name, yaitu mencocokkan saldo barang antara buku perusahaan yang ada di data komputer dengan fisik barang yang ada di tempat penyimpanan atau gudang. Yang keempat, menentukan harga jual. Menentukan harga jual barang, pada fasilitas ini terdapat opsi perhitungan harga jual secara otomatis. Lalu ada laporan. Laporan di Zahir Accounting tersedia dalam ratusan bentuk. Tidak hanya laporan keuangan yang utama, tetapi juga laporan yang berhubungan dengan manajemen, terutama laporan grafik, analisis rasio, dan laporan lainnya. Lalu ada search, yaitu fasilitas ini berguna untuk tracking atau pencarian data yang diketik, dengan melakukan pencarian kepada seluruh database data kerja dari mulai data master sampai ke transaksi. Penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang, dimulai dari jurnal umum, ke buku besar pembantu, lalu neraca saldo, lalu jurnal penyesuaian, setelah itu neraca lajur. Nah, untuk informasi perusahaan ini, di sini akan kita langsung praktek ke zahirnya. Di sini ada nama perusahaannya itu PT Sumber Rezeki, alamat perusahaannya itu Jalan Kemang Selatan, kotanya Jakarta, negaranya Indonesia, kode posnya 12345, emailnya ini diisi nama kita masing-masing aja. Jadi langsung aja kita ke aplikasi zahirnya. Nah, di sini bisa kita klik data, membuat data baru. Nama perusahaannya PT Sumber Rezeki. Alamat perusahaannya tadi Jalan Kemang Selatan. Ini di kotanya itu Jakarta, lalu negaranya bisa pilih Indonesia, kode posnya 12345, teleponnya nggak ada, faxnya juga nggak ada, emailnya diisi nama kita aja. Websitenya di strip, lalu lanjutkan. Setelah itu, ini untuk periode akuntansi. Periode akuntansi ini bulan awalnya itu kita pilih bulan Januari. Ini di sini tahunnya itu kita pilihnya 2018. Lalu setelah itu lanjutkan. Nah, untuk departemen dan kode akun, nomor departemennya itu kita pilih angka 1, kode prefixnya juga angka 1. Setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, di sini untuk mengkonfirmasi kalau nama perusahaannya itu PT Sumber Rezeki, alamat perusahaannya Jalan Kemang Selatan, kotanya Jakarta, negaranya Indonesia, kode posnya 12345, periode akuntansinya itu dari Januari, lalu tahunnya itu 2018. Setelah itu kita klik proses. Nah, di sini masih loading. Di sini untuk jenis usahanya dia itu perdagangan umum, bisa kita lanjutkan aja. Apa Anda telah memilih bidang usaha perdagangan umum? Lanjutkan proses, klik iya. Nah, ini oke aja. Untuk mata uangnya, di sini mata uangnya itu IDR, nama mata uangnya rupiah, simbolnya itu Rp, lanjutkan aja. Setelah itu, mata uang yang USD, nama mata uangnya itu dolar, simbolnya itu dolar, lanjutkan. Ini kita klik selesai. Nah, kalau udah nanti akan muncul ke tampilan utamanya. Tampilan utamanya seperti ini. Kita ke modulnya lagi. Kalau udah tampilan utama seperti ini, kita langsung membuat saldo awal. Nah, langkah berikutnya yaitu menginput saldo awal. Akan tetapi, sesuaikan dulu kode akun terlebih dahulu. Akun-akun yang disesuaikan itu ada piutang usaha diganti dengan piutang dagang,
persediaan 1 diganti dengan persediaan barang dagang, utang usaha diganti dengan utang dagang, penjualan produk 1 diganti dengan penjualan barang dagang, HPP 1 diganti dengan harga pokok penjualan. Nah, langkahnya itu kita bisa klik modul data, lalu klik data rekening, kita pilih yang switch mode di posisi bawah, pilih kode akun yang akan disesuaikan, klik kanan, pilih edit. Sekarang langsung aja kita ke dalam Zahir. Data-data, data rekening. Di sini pilih bawah nih yang switch mode. Setelah itu tadi kita akan merubah piutang usaha dulu. Kita klik kanan, edit. Kita ganti piutang usaha dengan piutang dagang. Rekam. Setelah itu kita ganti juga untuk persediaan pertama, klik kanan edit, diganti dengan persediaan barang dagang. Rekam. Lalu untuk utang, di sini kita ganti dulu. Utang usaha ini kita ganti dengan utang dagang. Rekam. Setelah itu penjualan produk 1 bisa kita ganti dengan penjualan barang dagang. Rekam. Lalu yang terakhir, biaya 1 ini kita ganti dengan harga pokok penjualan. Ini oke aja. Kita pilih rekam. Nah, kalau ini kalau akun-akun ini udah keganti, kita bisa tutup aja. Sekarang kita ke modulnya lagi. Setelah itu kita akan membuat saldo awal akun ini. Nah, caranya kita ke aplikasi Zahir lagi. Setelah itu kita klik yang setting ini, saldo awal akun. Lalu bisa kita sesuaikan nih. Di sini kasnya itu kita lihat di modulnya 3.500.000, banknya 25.500.000. Lalu piutang dagangnya 4.550.000, persediaan barang dagangnya 13.815.000. Ini asuransi dibayar di mukanya 2.300.000. Lalu tadi ada kendaraan itu 125 juta, lalu akumulasinya 12.500.000. Nah, karena akumulasi adanya di kredit, jadi di sini kita kasih minus 12.500.000. Lalu kita ke utang dagang, ada 16.875.000 dan utang gaji 2.115.000. Utang gajinya 2.115. Kita ke utang bank 81.375.000. Lalu modal di store-nya 35.500.000 dan laba ditahan 26.300.000. Nah, untuk nilai ini, nilai yang akan dialokasikan ini harus 0. Kalau misalkan dia tidak 0, nah berarti ada salah nih di penginputan saldo awalnya gitu. Jadi bisa dicek ulang. Nah, ini kan udah 0, jadi udah bisa kita rekam.
Nah, kalau udah kayak gini, ini udah selesai. Sekian untuk penjelasan Zahir Accounting membuat akun dan saldo awal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.